Oke, selamat pagi buat kita semua. Pagi ini kita lanjutkan materi kita yang kemarin, yaitu mengenai besaran dan satuan. Sudah saya jelaskan bagaimana itu besaran, bagaimana itu satuan. Sekarang materi kita yaitu mengenai konversi satuan. Bagaimana itu yang dikatakan dengan konversi satuan? Oke, kemarin sudah saya singgung bagaimana itu konversi satuan. Ini sebenarnya sudah pernah kamu pelajari waktu SMP, ya kan? Dari kilometer ke meter, ya kan, ke milimeter, ke sentimeter, dan lain sebagainya. Tetapi di sini ada tambahannya. Tambahannya itu bagaimana? Tambahannya itu sudah ada saya buat tabelnya kemarin, yang saya bagikan kepada kamu, mulai dari giga, ada dia mega, ada dia tera, ya kan? Baru masuklah dia kilometer, hektonya, dekanya, baru satuannya, sampai dia ke milinya. Baru ada lagi dia, saya tambahi kemarin itu, ada dia mikro, ada dia nano, ada dia pico, ada dia pento. Nah, sekarang kita mengkonversikan itu bagaimana? Bagaimana caranya? Tetap sama seperti yang kamu pelajari waktu SMP kemarin. Tetapi ini tambahannya. Tambahannya itu sedikit berbeda, tapi akan saya jelaskan di video yang saya buat ini. Oke, baik. Materi kita seperti yang saya katakan tadi, yaitu mengenai konversi satuan. Konversi satuan yang kamu pelajari di kelas 9, di kelas 9 atau di kelas 7 di waktu SMP lah. Di waktu SMP itu hanya mulai dari kilo, hekto, deka, satuannya desi, senti, mili. Maksudnya bagaimana ini? Kalau satuannya itu adalah meter, ya kan, satuan panjang, maka kilonya ini adalah kilometer. Sedangkan hektonya hektometer, dekanya dia adalah dekameter. Baru masuklah dia satuannya, yaitu meter. Ada dia desimeter, ada sentimeter, ada milimeter. Di sini ada saya buat tandanya. Yang satu ini, ya kan, ada garis satu dia. Ini dia bagaimana? Ini yang kamu pelajari waktu SMP. Tetapi yang tiga garisnya ini mungkin yang baru kamu dengar. Ini juga ada peta, ada tera, ada giga, ada mega. Itu dia baru kamu dengar mungkin. Oke, baik. Sebenarnya sama caranya ketika kamu mempelajarinya di SD, di SMP dan di SMA ini. Tetapi tambahannya ada. Oke, kita bahas di sininya. Kita bahas bagaimana dia cara mengkonversinya. Kalau di SMP, kalau mulai dari kilo ini sampai dia ke mili, ya kan, sampai dia ke mili yang ini, itu bagaimana? Dia kalau dia turun satu, ya kan, ketika dia turun satu tingkat, maka dia dikali dengan 10. Ya kan? Sedangkan kalau yang ini dia dari mili sampai ke hekto, ketika dia naik, ya kan, dia naik, maka dia bagaimana? Maka dia dibagi dengan 10. Ya kan? Oke. Seperti ini. Kenapa dia dikali dengan 10? Kenapa dia dibagi dengan 10? Maka sama halnya dengan mega, giga, tera, peta. Perbedaannya seperti ini. Di sini sudah saya buat garisnya 1, 2, 3. Tetap kalau dia turun, dia dikali dengan 10 pangkat 3 untuk satu tangga. Saya ulangi. Ketika dia turun satu tangga, dia dikali dengan 10 pangkat 3. Kalau yang ini yang kamu pelajari, dia hanya dikali dengan 10 pangkat 1. Kalau 10 pangkat 1 tidak usah dituliskan. Maka kalau saya buat dia di sini, misalkan dari tera ke giga, maka dia dikali dengan 10 pangkat berapa garisnya ini? 1, 2, 3. Berarti dikali dengan 10 pangkat 3. Contoh lain, ketika dari tera ke kilo, kita misalkan dia ke kilo, berarti dia harus dikali dengan 10 pangkat. Oke, kita hitung dari tera ke kilo. Kita hitung berapa garisnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 10 dikali dengan 10 pangkat 9. Hanya ditambahi seperti itu aja. Contohnya lagi dia seperti ini. Dari kilo ke satuan. Baik, saya ulangi di sini. Mulai dari kilo ke satuannya. Contohnya itu adalah kilo, satuannya itu adalah meter. Maka kilo ke meter, ya kan? Kilometer ke meter. Maka kalau kita turunkan dia bagaimana waktu di SMP, maka kita hitung aja dia seperti ini. Berapa kali turun dia? 1, 2, dan 3. Maka dia harus dikali dengan 10 pangkat 3. Kalau dia turun 2 kali bagaimana? Kalau dia turun 2 kali, maka dia dikali dengan 10 pangkat 2. Contohnya itu dari hekto ke deka ke satuan. Kan 2 kali turun itu. Contohnya dari hektometer ke satuan meter. Berarti dia turun 2 kali. 1, 2. Maka dia dikali dengan 10 pangkat 2. Contohnya Pak, dari giga ke satuan. Dari giga ke satuan. Dari sini, dari giga ke satuan.
maka dia dikali berapa? Maka hitunglah garisnya. Dari giga ke mega itu berapa garisnya? 3, iya kan? 1, 2, 3. Baru dari mega ke kilo ada 1, berarti 3 tambah 1, 4. Berarti ke hekto tambah lagi 1, 5. Ke deka tambah lagi 1, 6. Ke satuan 7. Ya. Nah, maka kalau kita hitung semua 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kan? Bukan 7, tetapi dia 6. Ini aja hitung dia garisnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka ada dia 6 kali turun, maka dia cukup dikali dengan 10 pangkat 6. Bagaimana kalau kebalikannya Pak? Kalau dia naik, maka kalau dia naik, dia pangkatnya itu minus, dia dikali. Kita tidak pakai bagi lagi, tidak seperti SMP dia dibagi, tetapi dia tetap dikali, tetapi pangkatnya itu dia dibuat minus. Contohnya seperti ini, dari milimeter ke kita buat 1 milimeter itu sama dengan berapa megameter. 1 milimeter berapa megameter. Caranya ini cukup kamu buat di sini 1, ya kan? Yang ini 1. Maka kamu lihat dari mili ke mega itu berapa tingkat? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, ya kan? Maka di sini lihat lagi dia 1, 2, 3, berarti 6 tambah 3, ya kan? 6 tambah 3 berarti 9. Berarti dia harus dikali dengan 10 pangkat. Dia kan tadi naik dari milimeter ke mega, dia kan naik tadi ke atas, maka dia pangkatnya itu minus. Minus berapa? Minus, hitunglah dia tadi berapa milimeter ke mega, berarti dia ada sebanyak 9, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti dia 1 kali 10 pangkat 9 megameter. Itulah dia contohnya. Contohnya yang lain saya buat, misalkan 1 nanometer. Ya, 1 nano, n kecil baru meter. 1 nanometer itu berapa hektometer? Titik-titik hektometer. Oke, jangan kita buat 1, misalkan 5 nanometer sama dengan berapa hektometer. Maka caranya ini bagaimana? Caranya ini tetap kamu tuliskan dulu 5. Maka dituliskan dulu 5, ya kan? Dikali dengan 10 pangkat berapa? Dia kan naik ke atas, ya kan? Nanometer, nano itu di sini, hektometer di atas, hektometer itu di atas yang ini. Berarti dia naik. Kalau naik dia dibuat minus. Minus berapa? Maka kita hitung dari nano ke mikro ada 3, ya kan? 1, 2, 3. Dari nano ada 3, tambah lagi ke mili 3, berarti 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti dia 5 kali 10 pangkat 11 hektometer. Contoh lain, ini contoh yang terakhir. Misal kalau kita buat di sini dia contohnya itu 10. Kita misalkan nilainya itu adalah 7 gigameter. 7 gigameter itu sama dengan berapa? Misalkan yang ditanya itu dia adalah dekameter. Maka itu bagaimana? Maka 7 gigameter sama dengan berapa dekameter? Maka sama seperti yang tadi, kita tuliskan dulu 7, ya kan, dikali dengan 10. Iya, itu dulu 7 kali dengan 10. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita hitung dari giga ke deka. Kita lihat deka itu di bawahnya giga, berarti dia bernilai positif pangkatnya. Kalau positif pangkatnya tidak usah dituliskan. Maka kita hitung dari giga ke deka ada berapa garisnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, iya kan? Ada dia 8. Maka cukup kita buat dia hasilnya itu menjadi 7 kali 10 pangkat 8. Oke, di sini kita buat dia satuannya dekameter. Oke, itulah dia cara penyelesaian untuk konversi. Satuannya ini bukan hanya meter, tetapi boleh kamu ganti dia menjadi ampere, ya kan? Pokoknya satuan-satuan pokok yang sudah kita pelajari minggu yang lewat. Boleh kamu pakai ampere, boleh kamu pakai gram, boleh kamu pakai mol dan lain sebagainya, yang 7 yang kemarin. Itulah dia penjelasannya. Maka kamu pelajari yang ini, nanti akan saya buat tugas kamu. Oke, itu dia tadi penjelasannya. Maka sekarang saya akan memberikan tugas kepada kamu. Tugasnya itu akan saya berikan ini. Oke, itu dia tugasnya. Sekarang kamu kerjakan, hasilnya itu kamu fotokan dan kamu kirimkan itu dia ke Google Classroom. Hanya itu aja tugasnya, itu aja materi kita hari ini, konversi satuan. Maka selamat berbelajar di rumah, ya kan? Selamat belajar di rumah. Kita ketemu minggu depan dengan materi yang lebih enak lagi, yaitu mengenai ketidakpastian dalam pengukuran.